Satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku, menyadap. Satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjaga aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjaga aku. Musik akan mengagungkan pujian ini. Dan saudara-saudara, mari kita mensyukuri bahwa kita sudah ditebus oleh kasih-Nya. Mari kita mau membuka hati mengawali ibadah. Mari kita mau membuka seluruh pikiran kita, mensyukuri kasih-Nya yang besar. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjaga aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjaga Mari kita berdoa. Indra akan membuka dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan, untuk penyertaan-Mu Bapa kepada kami Bapa sepanjang minggu ini. Tuhan, kami tahu bahwa sungguhnya Engkau yang terus ada Bapa di samping kami, Engkau yang terus ada menyertai kami, memimpin setiap langkah kami Tuhan. Kembali kami Tuhan bertemu Tuhan di dalam hari-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah walaupun Tuhan ibadah masih dilakukan secara online Tuhan, kami tahu Bapa, kami yakin bahwa sungguhnya Tuhan kami tetap satu dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, bila sebentar kami akan menaikkan setiap puji-pujian Tuhan, Kau yang akan memimpin kami Tuhan, Kau yang akan menjamah kami, Kau yang akan membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga Bapa, kami pun Bapa ingin menaikkan setiap puji-pujian Bapa dengan penuh ucapan syukur Bapa, dengan penuh Tuhan ucapan syukur kami kepadamu Bapa, karena sungguhnya kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kau yang akan menjamah Tuhan untuk pemain musik Tuhan, Kau yang akan menjamah juga untuk memimpin pujian Tuhan, dan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan di rumah masing-masing Tuhan, biarlah Engkau saja Bapa yang akan menjamah kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan medah kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara. Saudaraku, sesungguhnya Yesus sudah menjadi batu penjuru, batu yang terutama. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Keselamatan tidak terdapat di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Jadi Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia, tidak ada yang lain. Karena itu saudaraku, akuilah Yesus di dalam segala lakumu. Percayalah kepada Dia dengan sepenuh hati. Jangan bergantung kepada pengertian kita sendiri. Jangan pernah menganggap diri kita lebih pandai dari yang sebenarnya. Jangan tinggi hati dan merasa diri cukup bijaksana. Sebaliknya, tunduklah, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Hormati dan taati Dia, dan jauhilah kejahatan. Sebab jika kita berbuat demikian, kekuatan dan semangat kita akan dibaharui. Karena itu kita akan memuji Dia dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Jalan serta Yesus.
Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hanya minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
supaya menjadi murid-murid Allah. Tetapi Allah lah yang memilih kita, bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk memberitakan keselamatan itu. Allah menugaskan kita agar selalu menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak dapat binasa. Allah telah menetapkan kita untuk pergi ke ladangnya, menghasilkan banyak buah rohani yang akan bertahan selama-lamanya. Mintalah kepada Dia, Tuhan pemilik tuayan, supaya Ia menyuruh orang menuai ke tempat tuayannya, sebab sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, hatiku rindu dengan lembut, dengan tangan di dada. Hatiku Rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Benar Bapa, bangkitkan terus kerinduan, nyalakan terus api kuasa roh di dalam hidup kami Bapa. Sebab betapa bersyukurnya kami yang sudah dipanggil untuk diselamatkan, yang dikasihi bahkan dijagai di masa pandemi ini sampai detik ini Bapa. Betapa dahsyatnya Engkau, betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Engkau tidak membalaskan kepada kami berdasarkan pelanggaran kami. Kasih-Mu jauh melampaui segala-galanya. Karena itu Bapa, jangan biarkan kami menjadi carang-carang yang tidak berbuah, Bapa, yang akan dipotong dan dibuang. Bangkitkan cinta akan jiwa-jiwa itu di hati kami Tuhan. Bangkitkan Tuhan api cinta itu bagi negeri kami Tuhan. Biarlah firman Allah terus menerus membangkitkan hati kami untuk menjadi pekerja-Mu. Biarlah firman Allah terus menerus menumbuhkan iman dan pengharapan kami bahwa Allah mengasihi bangsa ini Bapak. Mari Bapak, mari ajari kami Tuhan untuk menjadi umat yang bersyukur
atas keselamatan yang sudah diberikan. Biarlah kami mau belajar untuk menghargai panggilan-Mu. Biarlah kami mau belajar untuk mengasihi-Mu, karena kami memang dipanggil untuk mengasihi Engkau. Biarlah hanya kebenaran-Mu yang terus-menerus tumbuh dalam hidup kami, dalam hati kami, dan terus menguduskan dan membenarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Kita akan nyanyi dengan lembut. Saya undang Ibu Gembala untuk maju dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allah. Ku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Shalom. Selamat bertumbuh kembali saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan. Walaupun kita masih online ya, masih di rumah, tapi seperti pujian-pujian, datanglah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Karena dimanapun tempat kita beribadah, kita tetap sama. Sebab saudara sendirilah rumah Allah. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar. Saya selalu katakan belajar karena kita harus terus belajar dan belajar terus mendengarkan firman Allah. Lalu tentu kita seperti tadi pemimpin pujian katakan, mentaatinya ya. Jangan kita hanya mendengar, tetapi kita mengabaikan. Sebab itu, karena hari ini judulnya adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Itu ada di dalam Efesus. Saya akan membacanya. Saudara membaca di rumah ya, buka Alkitabnya, baca. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi saya percaya mata Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan memperhatikan kita semua, baik kami yang di sini, baik saudara-saudara semua, jemaat Tuhan yang dikasihi yang di rumah. Jangan pernah berpikir bahwa ibadah online ini dilakukan dengan asal-asalan. Nanti aja malam atau nanti siang sambil apa, sambil makan, sambil ngopi, cuma ngedengerin kok. Salah. Saudara, itu salah satu mendukakan Roh Kudus. Seperti kata firman Allah, datanglah dengan hormat, walaupun saudara berbakti, namanya berbakti kepada Tuhan di rumah, tapi kerjakanlah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Itu, ya Tuhan tolong ya, jangan sampai diabaikan. Efesus 4 ayat 30, ini firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Puji Tuhan. Seperti doa tadi ya, doa pemimpin pujian. Selama pandemi ini, kalau kita masih ada, sebagaimana kita ada, saya masih ada, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan peliharakan,
Kita patut bersyukur, berterima kasih tiap-tiap hari. Jalan serta Yesus bukan hanya saat diberkati, bukan saat hanya suka, tapi dalam segala hal, dalam setiap hari, setiap saat maksud saya. Suka, duka, apapun, sakit, sehat, jalanlah serta Yesus. Dan kita tidak bisa jalan serta Yesus kalau bukan Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus yang sudah dimeteraikan, firman Allah katakan, menjelang hari penyelamatan. Puji Tuhan. Ya. Mengapa? Sebab Roh Kudus adalah satu pribadi yang dapat berduka cita, dapat sedih ketika suaranya tidak diperhatikan, ketika keberadaannya di dalam hidup kita diabaikan. Contohnya, tentu kita tidak melihat Roh Kudus menangis, tapi kita melihat di dalam Yohanes 11 ayat 35. Di sana Tuhan Yesus menangis. Ya, di mana ketika itu Lazarus meninggal. Di mana Allah berkata begini, maka menangislah Yesus. Demikian juga ketika dia melihat kota Yerusalem. Dalam Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Sedih sekali karena dia tahu apa yang akan terjadi nanti buat kota itu. Sebagaimana Tuhan Yesus, karena pribadi dari Roh Kudus itu sama, setara dengan Yesus. Dia juga sama berduka. Allah Bapa juga suka sedih melihat umatnya ya. Bangsa Israel yang seringkali bandel. Demikianlah Roh Kudus sangat berduka. Mengapa? Saya tidak akan menerangkan dulu, tapi mari kita melihat beberapa ayat. Ketika Roh Kudus diutus datang ke dalam hidup kita, apa sebenarnya yang dikehendakinya? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini tugas Roh Kudus di dalam hidup kita, membawa umat Tuhan. Orang-orang percaya yang sudah diberi Roh Kudus adalah membawa kepada segala semua kebenaran semua, bukan separuh, bukan seperempat, bukan sepertiga, bukan 3/4, bukan 90%, tapi semua kebenaran. Selagi kita masih ada diberi kesempatan, dia akan membawa orang-orang percaya adalah kepada seluruh kebenaran. Itu tugas Roh Kudus. Dan apa tugas kita? Kalau Roh Kudus membawa kita kepada segala kebenaran, mau atau tidak? Kita rindu sering, sangat rindu dipenuhi Roh Kudus, semua rindu. Tapi hati-hati ketika Roh Kudus sudah ada di dalam kita, bagaimana kita mematuhinya? Ya. Kan Yesus tidak ada sekarang, jalan serta Yesusnya gimana? Ya dipimpin oleh Roh Kudus, jalan bersama Roh Kudus. Tiap langkah, tiap dia mau memimpin kita, tapi dia hanya membawa kita kepada kebenaran, bukan membawa kemana-mana. Itu yang tugas Roh Kudus. Ya. Nah, saya sambung dulu, nanti kita akan melihat, yaitu bukan hanya membawa kepada segala kebenaran. Caranya tentu dengan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, membaca di rumah, rajin baca Alkitabnya, bukan cuma baca, tapi minta Roh Kudus menolong, mengerti, dan lalu kita melakukannya. Itulah yang Roh Kudus mau. Yesus juga maunya gitu, Bapa di surga juga maunya seperti itu. Dan Roh Kudusnya yang dikirim, sebab hanya Roh Kudus yang bisa ada di mana-mana di saat yang sama. Ada dalam tiap hati orang percaya, ada dalam hidup kita tiap saat. Allah Bapa dan Yesus ada di surga sekarang.
Dan Roh Kuduslah yang ada di bumi, menolong kita. Dia akan membawa kita tiap-tiap hari, dari bangun pagi sampai malam lagi, hidup benar, hidup benar, hidup benar tentunya. Tentu saya tidak menguraikan bagaimana hidup benar, tentu aja pikirannya benar, kata-katanya benar, gak salah-salah aja, ya kayak gitu. Salah itu apa banyak banget, gak bisa diceritakan satu-satu. Saudara harus paham, mengerti, apalagi kalau sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagi jemaat Tuhan, saya bicara kepada jemaat ya, karena saya tahu banyak dari kita, bahkan hampir seluruhnya sampai anak-anak sudah diberi Roh Kudus. Itu harus dijagai, jangan sampai kita menjadi bersalah dan mendukakannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini dia mengajar. Caranya gimana? Dengan firman Tuhan. Lalu ini ya firman Tuhan. Bukan dengan cara yang lain. Dia akan memberitahukan apa yang Bapa katakan, yang Yesus katakan. Yaitu firman Tuhan. Bagaimana saudara harus hidup sebagai apapun kita, ya, sebagai apapun kita. Nah, sekarang mungkin ada yang bilang, gimana sih tante? Ya itu firman Tuhan yang saudara dengar. Nah sekarang kan jangan dukakan Roh Kudus, dengarkan dengan baik. Nanti ada contoh-contoh tentunya, bagaimana Roh Kudus itu sering didukakan. Tidak banyak yang saya bawa contoh-contoh, tapi saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara masing-masing tiap hari. Lalu berdoalah sebelum baca, berdoa supaya jangan baca tapi nggak ngerti, ya. Karena sekarang bukan hari-hari yang menyenangkan, bukan hari-hari yang seperti mungkin sebelum pandemi ini, sebelum sekarang firman Tuhan diberitakan dengan cara di YouTube, banyak sekali nggak tahu pendeta, nggak tahu siapa yang mengucapkan firman. Lalu kalau tidak sungguh-sungguh dipimpin dan mengerti firman Allah, kita bisa sedikit aja nyerempet nyimpang, malah salah mengartikan firman Tuhan. Saya tidak tahu pendeta apa yang salah pemberitaannya, yang cuma nyomot-nyomot seenaknya, dan yang menyenangkan telinga kalau kata firman Tuhan. Seperti nabi-nabi palsu zaman dulu kan, selalu ngomongnya enak gitu ke bangsa Israel. Waktu mereka dihukum dibuang ke Babel 70 tahun, kata mereka cuma 3 tahun, nanti kita kembali ke sana. Tuhan bilang 70 tahun. Itu sekarang. Saya tidak bilang pendeta, tapi yang saya tahu adalah bahwa khotbah-khotbah khususnya di media sosial di YouTube. Dan orang-orang Kristen yang hanya katakan bukan kanak-kanak tapi kekanak-kanakan. Kalau nggak dengar yang enak-enak, oh iya itu yang benar gitu. Kalau nggak dengar yang nyentil, yang ngajarin yang hidup benar, hidup kudus, taat, inilah. Sebab itu hati-hati, sebab itu kita harus mendengarkan suara Roh Kudus. Dia akan kasih tahu. Kami pernah punya pengalaman zaman dulu, ketika satu hari, saya ingat ini, kami pergi ke satu kota. Lalu di sana ikut kebaktian, karena nggak tahu kebaktian di mana. Lalu pendetanya seperti iya aja, ada nyanyi pujian dalam roh. Kalau kita ya Mazmur atau pujian baru. Tapi itu waktu saya duduk, saya merasa malu banget. Saya kayaknya nggak mau ketemu orang. Ada apa ini? Waktu sudah kebaktian, sudah beberapa lalu di koran ada berita bahwa pendeta ini adalah pendeta palsu. Roh Kudus pasti kasih tahu. Ya, kalau kita salah, sekalipun dia akan kasih tahu. Dia tidak akan salah. Tidak akan pernah salah. Tapi apakah
kita ngerti. Apakah telinga kita masih bisa mendengar atau kata suara telinga rohani kita sudah mulai budak. Bukan Roh Kudus juga berbicara dalam hidup kita, tapi kita sering mengabaikan dan akhirnya kita tidak mendengar lagi. Dia akan memberitahukan, dia akan mengajarkan katanya segala sesuatu. Kalau udah segala sesuatu itu semuanya ya, apapun yang saudara perlukan dalam hidup. Udahlah kalau udah segala sesuatu ngerti. Ini diantaranya saya akan baca Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang kita nggak tahu atau saya tidak tahu saudara tahu benar atau tidak. Tiap-tiap hari adakah saudara waktu untuk pergi kata firman Allah ke kamar tersembunyi untuk berdoa. Berdoa bukan untuk hanya diri sendiri, bukan hanya berdoa hanya untuk diberkati, usaha maju apa yang baik-baik. Tapi sudahkah berdoa baik untuk keluarga siapapun saudara ya. Saya tidak sebut saudara siapa-siapa karena ada anak, ada ayah, ada ibu, ada bibi, ada kakek, ada semua. Sudahkah kita berdoa untuk keluarga kita? Satu persatu nama dibawa. Nah, pernahkah mengalami ketika satu nama kita ingin nangis? Bukan memang kita nangis, enggak. Tapi ketika nama itu disebut, itulah keluh kesah Roh Kudus. Saya bertanya kepada Roh Kudus, artinya apa ini? Kenapa orang ini? Tentu saya kan ibu gembala, tugas saya bukan hanya berdoa buat keluarga, buat anak cucu keluarga kami yang belum datang, tapi juga seluruh jemaat, tetangga, pejabat, dan semuanya kita sekarang banyak sekali nama yang harus kita bawa duduk di kaki Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai lurah camat sampai RT RW kita, pejabat-pejabat negeri dan semua. Ini keluh kesah, bukan kita yang mengeluhkan, kita nggak tahu. Saya berdoa misalnya untuk si Didi, Tuhan Didi, nangis. Kok bisa? Apa sih? Ada apa sih Didi ini? Nah, biasanya hari-hari lalu biasanya ada yang sakit, ada yang mengalami masalah-masalah. Sesudahnya dikit saya mendengar. Tapi hari-hari ini beda. Saya nanya tuh sama Tuhan, kenapa ya? Tiap doa untuk ini, saya hancur terus. Saya ingin tahu, lalu tiba-tiba saya mendengar berita. Saya bertemu dan saya tahu apanya. Beda-beda. Ada yang sedang jatuh di dalam dosa. Itulah keindahan di dalam Roh Kudus. Saya kita bisa tahu. Apalagi kalau diri sendiri yang berdosa, kan pasti Roh Kudus pasti akan ngasih tahu. Ya, apalagi kalau keluarga sendiri, yang ada orang-orang yang di dekat kita, itu Roh Kudus luar biasa. Kalau kita patuh, kalau kita tekun. Tentu kalau kita doanya cuma mau makan atau mau pergi, Tuhan tolong lindungi saya, jagai saya, amin. Berkati makanan minuman ini, amin. Nggak dapat apa-apa. Tuhan bilang masuk dalam kamar tersembunyi. Tidak ada yang tahu, hanya saudara yang tahu. Berdoalah dan akan mendapat pengalaman bagaimana Roh Kudus berkeluh kesah. Sehingga kita ada berapa nih? Saya belum dikasih tahu kenapa. Hari ini udah berapa lama kalau doa orang ini saya terus aja hancur. Saya ingin tahu. Kadang-kadang ada yang hanya beberapa saat kemudian tidak. Sebab kita berdoa di dalam roh ya. Saya nggak tahu Roh Kudus berkata apa. Kecuali penafsir yang bisa ngerti ya. Tidak semua diberitahu bahwa orang ini sedang mengalami apa. Ada bapak yang sangat khawatir, sangat susah hatinya. Sampai-sampai nggak bisa doa. Itu. Ya. Kita akan inilah Roh Kudus.
Tetapi kalau kita tidak, seperti saya katakan, doanya hanya sekedar, Roh Kudus akan berduka. Udah kita tidak lagi mendengar suara Roh Kudus. Tidak, kita tidak akan tahu. Bahasa roh diberikan bukan untuk bermegah-megah. Saya bisa, bukan. Bahasa itu diberikan untuk kita berdoa di dalam roh, dan di sanalah nanti Roh Kudus akan berkeluh kesah. Di saat seperti itu, bukan berdoa dengan bahasa Indonesia. Enggak, bisa sih menangis memang ada, tapi beda ya kalau di dalam roh. Dia akan terus, dan kita akan sangat sedih. Tuhan menolong. Kayaknya saudara, ini mudah. Saya tidak susah neranginnya. Karena kalau hanya ini, gimana itu keluh kesah roh? Mungkin banyak yang sudah ngerti, yang sudah pintar, tapi mungkin ada yang belum tahu. Ya. Nah, kenapa saya membawa ini? Memang ada peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi, dan sehingga saya perlu PG Ibu Gembala mengajar jemaat teristimewa saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya. Di dalam Yesaya ini firman Tuhan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Siapa mereka? Tentu saja umat Tuhan, umat Israel. Tentu ini kan ini perjanjian lama. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ini yang lainnya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Ketika umat itu memberontak, mendukakan Roh Kudus, maka ia berubah menjadi musuh mereka. Betapa mengerikan ya kalau itu terjadi dalam hidup kita. Sangat mengerikan, kalau saya sangat takut sekali kalau Roh Kudus didukakan dalam hidup. Dengan cara kita mengabaikan, tidak taat akan firman, berbuat dosa, melanggar firman. Apalagi kalau biasanya jemaat di tempat ini ya, bukan orang lain. Ada juga sih orang lain, tapi mau apa, doa tante pakai penafsir. Udah doa, diberitahu harus apa. Iya sih doa, minta tolong, minta petunjuk, tapi sesudah itu, nah ini tidak dikerjakan semua nasihat-nasihat itu. Memang tidak langsung, tahun berganti tahun. Lalu terjadilah sesuatu. Tuhan itu tidak langsung seperti kepada umat Tuhan. Lalu Tuhan langsung ngajak, tidak. Tuhan menguji iman dari umatnya. Sekian lama diuji, lama sekali sebelum dibuang ke Babel. Tapi umat ini beratus tahun bandel, sehingga mereka harus dibuang 70 tahun ke Babel. Ya, Tuhan itu bukan sekarang salah langsung cepret, enggak. Tuhan itu panjang sabar. Saya membaca pernyataan-pernyataan 10 tahun yang lalu, dan sekarang baru terjadi. Bayarannya mahal kalau kita mendukakan Roh Allah. Kalau kita mengabaikan Roh Kudus, bayar. Tidak langsung, tidak sekali lagi. Inilah Roh Kudus. Yang sangat mengerikan adalah Yesaya ini. Ya, bayangin. Sekarang bukan mimpin, bukan melindungi, bukan menghibur, tapi menjadi musuh.
Tuhan menolong kita. Saya nggak nakut-nakutin ya, tapi inilah firman Tuhan. Dan sekarang Tuhan sedang mengerjakannya dalam kehidupan umat-umat yang dikasihinya. Tuhan sangat mengasihi. Satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan. Seisi dunia ini satu jiwa harganya. Itu. Ya. Kita lihat contoh satu aja ya, Raja Daud. Mazmur 51 ayat 13 ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah raja. Dia nggak bilang gini, jangan turunkan aku dari tahta. Enggak, Raja Daud nggak ngomong gitu. Ya enggak. Tapi apa dia bilang? Jangan buang saya Tuhan. Jangan ambil roh yang sudah diberikan kepadanya. Betapa dia sangat menghargai Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengampuni? Raja Daud berdoa ini ketika dia sudah selingkuh berzina dengan Batseba dan membunuh Uria suaminya dengan mengirimnya ke medan perang. Luar biasa Tuhan bilang, luar biasa Tuhan marah, dan itu mendukakan Roh Kudus. Memang diampuni, karena Raja Daud dengan kerendahan hati, dengan air mata, doa. Tapi saya bawa ini karena sekarang pun sama, Allah itu tidak pernah berubah. Betul kita zaman anugerah, zaman penuh, tapi tetap sama, ada bayarannya. Saya bilang bukan hukuman, bayaran untuk pelanggaran yang kadang-kadang kita abaikan. Bahkan mungkin kita kadang tidak tahu sudah bersalah atau minta ampun tapi tidak tahu minta ampun apa. Saya waktu hari-hari lalu pernah bawa firman bahwa kalau minta ampun itu harus tahu salahnya. Kalau saya sama Tuhan, saya tadi ngomel di hati, di sini nggak ngomel tapi di hati ngomel, ampuni Tuhan, aku sudah berdosa. Atau saya membuat orang lain bersalah dengan kata-kata, langsung saya berkata, Tuhan tolong jangan sampai saya membuka mulut membuat orang lain tersinggung dan membuat orang lain marah. Tahu, dan Tuhan menolong sehingga akhirnya saya bisa menutup mulut untuk mendengarkan dan tidak menjawab. Itu pertolongan dari Tuhan, Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak tahu dosa apa yang kita perlu ampuni, tapi dosanya dikerjain terus. Nah itu, ya karena nggak tahu. Jadi kita harus tahu dosa kita. Ini bayarannya. Saya hanya ambil satu ayat, bayarannya. 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istri. Udah menghina. Jangan kira loh kalau kita berbuat salah itu. Ya. Mungkin ya nggak kayak Raja Daud lah kayak gini. Dosa kita mungkin nggak segede ini, enggak. Tapi tetap aja lah, nggak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa is dosa, pelanggaran is pelanggaran. Ketidaktaatan adalah ketidaktaatan. Dan itu sangat mendukakan Roh Allah. Daud membayar mahal. Absalom harus mati, Adonia harus mati. Siapa lagi anak-anaknya mati dihukum. Dan banyak lagi hal yang sangat mendukakan Daud. Selama kurang lebih 20 tahun atau lebih dia harus membayar dosanya. Bagaimana dengan kita? Ya, saya hanya ingin mengatakan ini karena saya tidak mau kita mengalami kesusahan, masalah sampai kita tidak tahu. Lalu kita nanya, kenapa saya harus gini? Nah, itu. Kalau saya selalu bilang, kalau ada kesusahan, masalah, bahkan hal-hal yang mengerikan, sakit pun saya bilang semua diizinkan. Pasti ada sebabnya. Ya kita harus cari tahu sendiri. Gak bisa kita nanya sama orang lain.
dengan doa, dengan keluh kesah, atau minta tolong, berdoa minta seorang pelayan Tuhan penafsir untuk menolong. Ya, apa sih yang harus kita perbuat? Nah ini sangat menakutkan bagi sebagai seorang hamba yang bertanggung jawab untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Lihat, ini kisah Rasul. Ini lebih ngeri kalau kata saya. Daud diampuni dan dia tetap hidup, tetap jadi raja, walaupun ada banyak kesusahan, tapi dia tetap, ya, anak yang anak selingkuhannya mati, dan semua anak-anaknya juga ngalamin. Banyaklah sudah boleh baca di Alkitab di Samuel, ya, 2 Samuel dan 1 Samuel. Yang ini yang di Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kayaknya ini dosa. Kalau sekarang nggak gede-gede, masa sih yang gitu-gitu aja sampai dihukum? Dia jual tanah, dia kasih ke, waktu itu kan semua orang-orang percaya waktu itu menjual rumah, menjual tanah, lalu menaruh penjualan uangnya itu di bawah kaki rasul-rasul, lalu dipakai bersama-sama. Ya, Ananias juga melakukan, tapi nggak tahu berapa harga tanahnya. Mungkin misalnya 10 juta, dia kasihnya hanya 5 juta, tapi dia ngomongnya semua itu teh. Kan kayaknya ngebohong dikit ya, atau gimana tanggapan si saudara, nggak tahu. Tapi waktu itu pekerjaan Roh Kudus luar biasa, dan Petrus berkata, kenapa sih kamu ngebohong sama Roh Kudus? Nah itu, lalu apa terjadi? Mati. Luar biasa kan, lebih hebat lagi bayarannya. Dan lalu istrinya sama lagi, ditanya teh, bukannya jujur, udah suami ngebohong, istri ikut-ikutan, lalu mati dua-dua. Ini lebih dahsyat daripada zaman Raja Daud. Mendustai Roh Kudus betul. Lalu saya bertanya, gimana itu sekarang Tata? Iya, sekarang Allah masih panjang sabar. Ini hari ini itu Kisah Rasul adalah ketika Roh Allah luar biasa dicurahkan. Dan kita akan menghadapi itu. Saya senang kalau saya baca tentang pertobatan dari Bani Kedar. Sebab Tuhan berkata beberapa, saya lupa ya, doa itu pernah bagi kami sekeluarga. Satu hari kalau gereja Cikarang ini benar-benar sungguh-sungguh seturut apa Tuhan, pelayan-pelayan semua, jemaat-jemaat rajin berdoa dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, patuh kepada suara Roh Kudus, maka Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Di antaranya Bani Kedar akan banyak, dan itulah Roh Kudus yang luar biasa bekerja di seluruh muka bumi ini. Itu akan terjadi seperti sekarang kita lihat. Apakah itu semua bukan firman Tuhan? Baru aja gempa di sini, gempa di situ, di luar negeri, di kita di Indonesia. Bukankah itu firman? Kelaparan dan sebagainya. Itu kan firman Tuhan. Semua yang difirmankan Tuhan sedang terjadi, bukan akan terjadi. Seperti firman Tuhan yang saudara dengar ya, tiap-tiap minggu dari Pajo, Jadi bagaimana dengan kita? Nah sekarang kita lihat contoh seorang yang taat. Kisah Para Rasul 10 ayat 19 sampai 21. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu?
Petrus melihat penglihatan, sedang lapar, ngantuk, berdoa di atas, lalu dapat penglihatan, banyak binatang haram segala di kantong itu ya, itu ceritanya. Lalu dia bilang, saya mah gak suka makan itu Tuhan. Dia gak ngerti, sedang merenung-renung, tiba-tiba ada orang datang, meminta dia datang ke rumah Kornelius. Dan apa yang terjadi? Banyak jiwa boleh diselamatkan, menerima Yesus, bahkan dipenuhi Roh Kudus hari itu. Luar biasa. Kalau saja kita juga sama. Sebab ini ayat terakhir ya, saya nggak panjang-panjang. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seperti pemimpin tadi katakan, kita dipanggil diselamatkan bukan hanya untuk seorang diri. Kisah Rasul berkata, seorang bertobat percaya kepada Yesus diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Itu juga janji buat kita, menjadi saksi. Apa itu saksi? Ya, bahwa sungguh-sungguh kita sudah melihat Yesus, kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Bukan cerita orang, tapi kita mengalami. Ketika kita bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, apa tugas kita? Adalah untuk banyak jiwa boleh diselamatkan. Baik keluarga kita, baik semua orang. Bukan untuk jadi pendeta, enggak usah. Berdoakan mereka dengan sungguh-sungguh. Doakan negeri ini, doakan tetangga saudara. Kalau bisa tahu namanya, katakan namanya. Kalau tidak, kita bisa berkata, seperti saya bilang, seluruh daerah persawahan ini, kalau saya tahu nama-nama mereka, saya sebut nama-nama mereka satu persatu. Kalau saya tidak tahu, saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu. Itu tugas kita di hari-hari akhir ini. Karena nggak bisa jalan kan, saya nggak bisa ke pasar untuk bercerita tentang Yesus. Kalau biasa kalau ke pasar saya cerita, sebab mereka suka nanya. Karena saya istri hamba Tuhan, suka nanya tentang apa ini, apa itu, saya cerita. Sekarang karena saya selalu ada di rumah, ya berdoa agar jiwa-jiwa diselamatkan. Jangan ada satupun yang binasa. Agar di daerah kita, Yeremia katakan, doa di mana kamu tinggal, supaya sejahtera itu juga menjadi milik kita. Semua adalah firman Tuhan. Ya, itu firman Tuhan semuanya. Jadi saksi di mana sajalah. Kalau kamu sekolah di sekolah, kalau memang kamu kerja di tempat kerja, jangan jadi sandungan maksudnya. Nah, orang melihat bahwa benar-benar Kristus ada di dalam kamu, dan orang akan bertanya, dan lalu mereka mau datang kepada Yesus. Seperti itu. Tuhan menolong. Saya mungkin tidak akan bisa panjang lebar, tapi inilah firman Tuhan. Berhati-hati dengan hidup kita di hari-hari ini. Jangan nanti kalau kesusahan datang apapun itu, bentuknya tentu akan berlainan. Karena kita mendukakan Roh Allah. Sudah lama, bukan baru sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun. Ya, Tuhan menolong. Padahal, nanti saya gimana ya, datang ke sini aja kalau mau nanya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita semua. Jangan dukakan Roh Allah yang ada di dalam kita, supaya Dia memimpin kita, memberitahukan kita hari esok. Ya, jangan. Itu semua tidak ada yang mustahil. Menghibur kita kalau kita susah, memberi kekuatan ketika kita lemah, itulah yang kita mau. Puji Tuhan, hari kita datang. Peganglah tanganku Roh Kudus, kita akan bertelut. Tiap hari
Mari merenungkan. Bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah saya selalu menyenangkan hati Roh Kudus, hati Tuhan Yesus, hati Allah Bapa? Kalau sudah menyenangkan Roh Kudus, pasti hati Yesus senang, hati Bapa senang. Pasti. Kalau sudah patuh kepada suaranya, mentaati, walaupun kadang-kadang saya tahu itu tidak selalu mudah. Saya mengalami sendiri sekian tahun, harus berdiam diri. Dan itu memang tetapi dia memberi kekuatan. Melewatinya. Itulah indahnya hidup bersama dia. Dia akan memimpin terus. Bahkan dia menghibur, memberi kekuatan. Bahkan memberitahukan apa yang akan terjadi. Ya, itulah pengalaman-pengalaman yang hanya tidak banyak yang saya alami. Bagaimana Roh Kudus memberitahukan apa yang akan terjadi esok hari. Mari saudara, semua kita bisa mengalaminya. Tapi ingatlah, seberapa kita mengabaikan Roh Kudus, seberapa kita mendukakan hatinya. Dan lalu seperti kata firman Allah, umat Israel harus bayar harganya. Raja Daud harus membayar harganya. Hari ini kita pun sama. Walaupun Allah panjang sabar, dia menunggu sampai umat-umatnya sadar sendiri. Karena dia tidak ingin menyakiti hati umat-umatnya, membuat susah, tidak. Tetapi Allah tidak bisa mengabaikan firman Allah. Tuhan menolong kita ya. Mari di hari-hari yang akan kita lewati, sebab pandemi ini masih berlanjut mungkin. Kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk diri yang kita cintai, untuk yang diberitakan bahwa tahun besok, di tahun yang akan datang, bisa saja COVID-19 ini kembali atau gelombang ketiga akan datang. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan Roh Kudus, dengan keluh kesah yang amat sangat untuk negeri ini, supaya Tuhan menolong, supaya tidak ada gelombang ketiga itu. Kita naikkan kembali pujian ini 2 kali. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Kami tidak dapat memegang tangan-Mu Tuhan. Hanya tangan Tuhan, tangan dari Allah Roh Kudus yang bisa memegang kami tiap-tiap hari. Memimpin kami, menuntun kami di jalan-jalan kebenaran-Mu ya Allah. Tolonglah ya Tuhan kami, terlebih umat-umat-Mu yang Kau kasihi. Jangan sampai Bapa kebenaran firman Allah ini lewat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan lalu kami menerima bayarannya satu hari Tuhan, sebagaimana yang sudah terjadi kepada umat-umat-Mu ya Tuhan. Tuhanlah menolong supaya kami dengar-dengaran lebih daripada segala korban-korban ya Allahku. Itu yang Kau inginkan ya Tuhan, supaya kami terhindar ya Bapa di surga dari segala sesuatu yang tidak akan menyenangkan ya Allah Bapakku, terlebih di saat-saat seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami untuk bertekun, ajar kami Tuhan menjadi mesbah doa tiap-tiap hari ya Bapak, untuk kami dapat ya Tuhan berkeluh kesah untuk segala sesuatu teristimewa untuk negeri yang kami cintai ini Tuhan. Bapa, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, baik untuk keluarga kami sendiri, baik untuk semua Tuhan saudara-saudara. Demikian juga firman-Mu berkata bahwa kami juga harus berdoa untuk para pejabat negeri ini, supaya mereka melakukan Tuhan pelayanan mereka tanpa pamrih, tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri ya Tuhan. Banyak hal yang harus kami doakan, dan Tuhan mengajari kami agar kami tidak sia-sia menerima kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Kau masih ada, Roh Kudus masih terus memimpin kami, Roh Kudus masih terus memberitahukan apa yang harus kami kerjakan di hari-hari ini, apa yang akan terjadi besok Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengatakannya bahwa dunia akan bertambah kelam Tuhan. Dan inilah kenyataan. Inilah ya Tuhan kekelaman ini, pandemi COVID-19 Bapak. Terima kasih Kau Tuhan sudah jauh-jauh memberitahu kami sebelum semua ini terjadi. Dan sekarang pun Tuhan terus akan memberitahukannya. Biarlah kami sungguh-sungguh dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan, agar mereka diberi kekuatan, mereka diberi hati yang takut akan Tuhan, dan mau mentaati setiap kebenaran firman Allah. Karena itulah yang harus kami kerjakan, agar keselamatan kami terjaga ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan memberi persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau balas berkat limpah buat mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan angkat pujian untuk persembahan. Kita akan tutup doa. Bapa, terima kasih.
berterima kasih Bapa Surgawi. Tuhan yang akan memberkati anak-anak. Ya Tuhan, tiap-tiap hari ada dalam lindungan-Mu, dalam berkat kasih sayang. Biarlah kasih sayang dari Allah Bapa, ya Tuhan, selalu menyertai umat-umat-Mu tiap-tiap hari, dimanapun mereka berada, ya Allah Bapa. Karena itulah yang kami sangat perlukan, perlindungan, berkat kasih Allah Bapa, ya Tuhan, dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang dikerjakan oleh Roh Kudus selalu menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.